Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas Kalkulus 2. Dan masih di teknik pengintegralan. Jadi, kemarin kita sudah belajar apa saja? Tekniknya ada substitusi biasa, terus integran yang memuat akar, AX plus B gitu ya. Kemudian apa ya, parsial, terus yang terakhir secara rasional ya. Nah, sekarang kita ke substitusi lagi, tapi substitusi trigonometri. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih kemampuan di sekolah. Kalau kita punya sin X sama dengan T, bagaimana dengan cos X-nya? Pakai apa nih cara mengerjakannya? Pakai apa? Siku-siku. Apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, terus saya gambarkan dulu segitiga siku-siku. Kemudian dari sini gimana nih? Kemudian kalau kita punya segitiga siku-siku gimana? Sudutnya yang mana ini? Sin X sama dengan T. X-nya ditaruh di mana? Di depan siku-siku. Depan siku-siku. Depan siku-siku itu mana ya? Ini kita punya siku-sikunya di sini. Depan siku-siku itu mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Sama aja, kanan sama atas. Oke, misalkan saya pilih T-nya di sini. Ini X apa T? X. X. Oke. T-nya ada di mana nih? Sisi depan. Sisi depan X. Jadi kita punya T di sini ya. Nah, kemudian yang dua sisi lainnya berapa tuh? Sisi miringnya 1. Sisi miringnya 1. Kemudian sisi sampingnya. Yang ini berapa nih yang bawah? Akar 1 min T kuadrat. Akar 1 min T kuadrat. 1 min T kuadrat. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung untuk penentuan ini? Jadi kalau kita punya sin X sama dengan T, ingat sin itu depan banding miring gitu ya. Jadi kalau misalkan kita meletakkan X-nya di sini, berarti T per 1. Ini T itu kan bisa kita tulis T per 1. Jadi T yang miringnya 1 di sini. Kalau misalkan X-nya ditaruh di atas, berarti T-nya ada di bawah sini. Satunya tetap di miring sini. Si miringnya. Oke, dari segitiga ini berarti kita mudah aja menentukan cos X ya. Berarti cos X-nya berapa tuh? Berapa cos X-nya? Akar 1 min T kuadrat. Akar 1 min T kuadrat. 1 min T kuadrat samping miring gitu kan. Tangan gimana tangan? T per akar 1 min T kuadrat. T per akar ini ya. Jadi depan miring. Sekan itu apa? Seper cos. Berarti baliknya tadi ya. Berarti
Berapa tuh? Miring per samping 1 per akar 1 min T kuadrat. Oke, kalau ke tangan berarti balikannya tangan kan? Berarti ini samping bagi depan. Nah, tangan X sama dengan 2T plus 1 sama juga. Gimana tuh? Kita buat segitiganya. Kemudian tangan. Berarti depan miring. Jadi kalau yang tangan, kalau saya gambar, misalkan saya ganti aja segitiganya. Oke, misalkan saya taruh T-nya di atas nih, T-nya, sorry. X-nya di atas ini. Oke, 2T plus 1 ada di mana? Sisi yang mana? Bawah ya. Berarti kita punya di sini 2T plus 1. Kemudian sisi ini berapa nih? 1. 1. Karena kita punya tangan, berarti kan depan miring, per miring. 2T plus 1 artinya 2T plus 1 per 1. Berarti yang sisi miringnya apa nih? Rumus Pythagoras. Berarti sisi miring adalah Akar 1 Akar ditambah 1 kuadrat tambah 2T. oke, akar ini kuadrat. Saya tambahkan depan ya. Ini 1 kuadrat bacanya ya. Kuadrat. Jelek. Oke. Dan dari sini kita mudah menentukan cos X-nya. Cos X berarti apa tuh? Satu per akar 1 plus 2T plus 1 kuadrat. Oke. Sin berarti ini bagi miring ya. Sekan berarti seperkos. Per cos. Akar itu dibagi 1. Ya. Sekan, kotangan, dan seterusnya. Ada yang masih bingung? Jadi ini tadi hasilnya. Kita punya cos X-nya 1 per ini. Oh, sorry. Ya, benar. Sin-nya berarti ini per miring. Sekannya akar ini. Kotangannya berarti 1 per 3T min 1. 3T. 2T plus 1. Saya lihatnya dong. Oke, jadi itu pengantar kita. Kalau kita mau mengerjakan integral dengan teknik metode substitusi trigonometri ini, kita perlu bisa mengidentifikasi soal-soal yang seperti ini ya. Oke, saya tanya lagi, ada yang masih bingung? Mumpung masih di awal. Bu, tadi nentuin X-nya di mana tuh gimana, Bu? Bebas. Yang penting tidak di siku-sikunya. Bukan di siku ya? Iya. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Yang pasti jangan di siku-sikunya. Kalau di siku-sikunya, ya 90 derajat dong, nggak ngaruh. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh di sini, boleh di sini. Oke. Ada lagi? Udah ya? Oke, next. Kita lanjut. Jadi selain kalian bisa mengidentifikasi ini, jangan lupa ini ya, sifat-sifatnya. Rumus dasar trigonometri yang perlu kalian hafal juga. Jadi identitas trigonometri
Kita punya ini, 3 ini. Kemudian rumus jumlahan pengurangan. Kemudian rumus double ini sin 2x, cos 2x, tangen 2x. Biasanya kita sering mendapati cos kuadrat x. Cos kuadrat x kalau diubah ini kan berarti jadi 1 plus cos 2x per 2 kan. Kalau sin kuadrat x berarti kita punya apa nih? 2 sini misalkan berarti 1 min cos 2x per 2 ya. Setengah dari 1 min cos 2x. Kalau cos kuadrat x berarti kita punya 1 plus cos 2x setengahnya. Oke, next. Ke materinya. Jadi ada 3 yang perlu kita hafalkan. Jadi kalau kita punya integral dengan integrannya memuat akar x kuadrat plus a kuadrat, maka substitusi kita adalah x sama dengan a tangen t. Ya ini bebas sih variabelnya. Maksudnya misalkan ini integralnya t kuadrat plus a kuadrat, ya ini bisa diganti t sama dengan a tangen p, misalkan seperti itu. Ini kalau penjumlahan ya, a kuadrat plus x kuadrat. Perhatikan di sini, ini variabelnya x, a kuadrat di sini konstanta. Artinya misalkan kita punya x kuadrat plus 4. Berarti di sini substitusinya apa tuh kalau x kuadrat plus 4? X sama dengan 2 tanda. 2 tambah T gitu ya. Kemudian di sini A kuadrat min X kuadrat. Nah ini tadi kebetulan sama-sama dia jumlah gitu ya. Jadi X kuadrat plus A kuadrat. Hanya yang variabel. Nah di sini jangan sampai kebalik. Jadi kita punya konstanta dulu. A kuadrat min X kuadrat. Itu substitusinya A sin T. Jadi misalkan saya punya 9 min X kuadrat. Berarti substitusinya apa tuh? 3 sin T. 3 sin T. Nah, kemudian di sini X kuadrat, variabelnya dulu. X kuadrat min A kuadrat. Maka substitusinya adalah X sama dengan A sekant T. Jadi hati-hati jangan sampai kebalik ya. Kalau yang penjumlahan pastilah kita punya tangan. Kalau yang konstanta dulu, A kuadrat min X kuadrat, kita punya A sin T. Kalau variabel dulu, X kuadrat min A kuadrat, substitusinya sekant. Jadi hanya 3 ini. Nggak ada cos, nggak ada kotangen, nggak ada kosekan, jadi hanya 3 ini ya. Oke, langsung aja ke contoh. Nah, misalkan nomor 1 nih. Substitusinya apa tuh? Apa substitusinya? X sama dengan 1, X sama dengan sin T. X sama dengan Sin T. sin T, gitu ya. Ya. Jadi masuk yang kedua ini. Karena konstanta dulu. Kemudian, yang nomor 2, substitusinya apa tuh? Jadi perhatikan yang dalam akar ini. Ini bentuknya kalau kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurna, kuadrat, di sini jadi apa nih? X sama dengan 3 tan T. Tuh, yang benar. 3x tan 1. Gimana? Ini kalau bingung, anggap aja kamu bentuk Y kuadrat plus A kuadrat. Y-nya siapa di sini? 9x kuadrat. 9x kuadrat. Y-nya
3x, Bu. 3x. Kalau Y kuadrat kan 9x kuadrat, berarti Y sama dengan 3x gitu ya. 3x. Nah, hanya di sini 1, jadi dipasang di sini 3x sama dengan 1 tangen T. Atau ditulis biasa 3x sama dengan tangen T. Nah, kalau mau cari X-nya aja, berarti X sama dengan 1/3 tangen T. Gitu. Oke? Next. Kalau kita punya yang nomor 3 tuh. Gimana? Kalau akarnya 4x kuadrat min 12x. Nah, masuk yang mana tuh? Kita harus bentuk jadi apa itu? Bentuk apa? 4x kuadrat min 12x. Apakah ada yang menyerupai ini? Kita belum tahu konstantanya di sini ya. Berarti harus diapakan nih? X-nya keluarin. Di Kuadrat sempurna, Bu. jadikan kuadrat sempurna. Oke, bentuk 4x kuadrat min 12x dia mendekati ke bentuk kuadrat sempurna berapa tuh? Empat x kuadrat min 12x dia akan dibentuk ke kuadrat sempurnanya berapa tuh? 4x kali X 4x min kuadrat ya jadi apa tuh? 4x kuadrat diakarkan jadi gimana dulu membentuk kuadrat sempurna? 2x kemudian 2x min 2x 3 min 6 kuadrat. kuadrat. apa nih? 2x min 6 kuadrat. Min 2x min berapa nih? Min 3. Min 3. Oke. 2x min 3 kuadrat kan kita punya 4x kuadrat min 12x plus berapa tuh? Plus berapa ini? Konstantanya 9. 9. Nah, kita di sini tidak punya konstanta, berarti ini masih di Minus 9. minus 9. Minus 9 kita bisa ubah jadi 3 kuadrat. Sehingga kalau kita punya akar 2x min 3 kuadrat min 3 kuadrat, masuk yang mana tuh? Masuk yang ketiga ya. Substitusinya apa di sini? Berarti ini seperti y kuadrat min 3 kuadrat. Berarti ini x-nya kita ganti y, jadi kita punya 2x min 3 sama dengan berapa tuh? 3 tan T. 3 apa? Masuk yang mana? 1, 2, 3? Yang second. Yang second. T, itu ya. Jadi substitusinya yang ini. Ada yang masih bingung? Oke, ini misalkan kita punya U-nya sama dengan 2x min 3, berarti ini bentuknya U kuadrat min 3 kuadrat. Gitu. Oke, itu cara menentukan substitusinya ya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Ini tuh nanti itu disubstitusi gitu. Jadi ntar 2x min 3 itu ntar berubah jadi 3 secant T. Itu substitusi juga ya. Dibagi. Maksudnya gimana? Oh, ini tuh maksudnya yang apa? Tekniknya ini itu nanti dia mensubstitusi nilai x-nya itu, Bu. Iya, jadi ini nanti variabelnya jadi si trigonometri dalam variabel T ini. Oke, mungkin langsung ke contoh aja. Kita bahas ini ya. Oke, yang nomor 1. Tadi kan kita sudah menentukan substitusinya adalah x sama dengan sin T, gitu ya. Nah, berarti kita punya x sama dengan sin T. Turunannya apa nih di x per dt-nya?
cos T kan. Sehingga kita punya bentuk dx sama dengan cos T dt. Nah, dari x sama dengan sin T ini, kita punya segitiga siku-siku ini. Oh, sebentar, ini T-nya belum saya isi ya. Oke, T-nya kira-kira di mana nih? Kalau segitiga ini. Di sudut kanan. Kanan ya. Oke. Jadi kita punya T-nya di sini. Sin T sama dengan X. Berarti X per miring di sini. Sudah benar. T-nya ada di sini. Jangan sampai kebalik. T-nya di sini nanti nggak jadi deh. Nah, kalau kalian ada dua cara. Saya hapus dulu yang ini. Ada dua cara, yaitu di sini kita bisa pakai sifat si segitiga ini. Dari sini, kalian kan di integral tadi memuat akar 1 min x kuadrat ya. Akar 1 min x kuadrat dari segitiga ini apanya T? Kalau tadi, sin T kan sama dengan X. Cos, Bu. Cos T. Nah, cos T kita punya akar ini ya. Ya, Bu. Kita punya ini cos T. Dari sini kita juga bisa menuliskan cos T sama dengan akar 1 min x kuadrat. Oke, jadi dari segitiga ini bisa kita langsung boleh. Jadi kalian punya integral ini sama dengan integral cos T, kemudian dx-nya kita ganti ini cos T dt. Jadi dari segitiga ini harus dituliskan ya. Jadi kamu bisa menghemat dua baris ini. Jadi kalau kalian sudah menuliskan sifat ini dari segitiga ini, kalian bisa menghemat dua ini ya. Jadi kamu punya cos T, jadi bentuk ini kan sama dengan si cos T. Nah, dikali dengan dx-nya cos T dt. Ini lebih memudahkan kalian juga dalam menghafal. Jadi ini kan akar 1 min sin kuadrat T. Jadi kalau bentuk kedua, cara kedua, akar 1 min x kuadrat, x-nya tadi diganti sin T, berarti akar 1 min sin kuadrat T dikali dengan dx-nya tadi cos T dt, semuanya diganti di sini. Nah, ingat rumus identitas trigonometri, 1 min sin kuadrat T akan sama dengan cos kuadrat T. Cos kuadrat T di akar kita punya cos T. Masih dikali dengan yang luar tadi cos T. Jadi kita punya cos kuadrat T dt. Nah, setelah ini jangan lupa rumus dari cos kuadrat T dt ini kan kita tidak bisa langsung mengintegralkan. Harus kita ubah dulu ke bentuk 1 plus cos 2T per 2. Tadi yang tadi saya sempat singgung. Di kalkulus 1 juga sudah sering muncul soal ini. Nah, dari sini kemudian pakai sifat integral. Ini setengahnya konstanta bisa keluar. Kemudian di sini dt. Yang kedua cos 2T. Nah, ini hati-hati, ini pakai sifat metode substitusi kan? Karena kita punya di sini 2T. Jadi ini juga harus 2T, masih dibagi dengan turunan dari 2T. Kita punya 2 di sini. Sehingga di sini kita punya integral dari dt, kita punya T. Setengahnya keluar. Cos 2T, D2T. Integralnya apa tuh? Kita punya sin. Nah, ini kan bentuknya masih dalam T. Padahal kita tadi integralnya, variabelnya X. Sehingga kita perlu mengubah lagi dalam bentuk X. Sin 2T, di segitiga ini kita tidak punya sin 2T. Jadi sin 2T kita bisa ubah bentuk jadi
2 sin T cos T. Ini rumus trigonometri lagi, sifat trigonometri. Jadi kalian tadi sudah menghafal berapa tuh? Sifat identitas trigonometri tadi. 1, 2, 3. Jadi satu soal ini harus tahu sifat trigonometri 3 tadi. Oke, kita punya setengah kali 2 coret, jadi kita tinggal sin T cos T. Kalau kita punya X sama dengan sin T, berarti T apa tuh? T adalah arkes sin X, gitu ya. Di kalkulus 1. Kemudian, sin T. Sin T apa tadi? Sin T adalah X. Cos T apa tadi? Cos T adalah akar 1 min X kuadrat. Jadi di sini sin T, kita punya X cos T, kita punya akar 1 min X kuadrat plus C. Jadi di sini bentuknya sudah kembali ke X, ini hasil akhir kita. Oke, jadi silakan dipilih yang pertama tadi, yang bentuk akar 1 min X kuadrat, boleh langsung ditulis cos T di sini, asalkan dari segitiga ini kita punya itu ya. Kita kalian tuliskan bentuk ini. Ada yang ditanyakan untuk contoh nomor 1? Oke, untuk yang contoh nomor 2, ini tadi pemisalannya apa tuh? Misalkan, apa tadi substitusinya? Ini kalau kita ubah jadi Y kuadrat plus 1. Y-nya siapa tadi? X. 3X. 3X sama dengan berapa tuh? Substitusinya yang mana? Tante. Tangan T. Kalau misalkan bosen T, boleh. Misalkan saya ganti P. Tangan P. Bebas. Nah, dari sini, informasi apa saja yang kamu punya? Maka, kalian punya apa saja tuh? Banyak sekali di sini. Kita punya X sama dengan 1/3, gitu ya. Tangan P. Kemudian, bisa juga apa saja tuh informasinya yang kamu punya. P. Apa saja? P sama dengan apa nih? Kalau 3X sama dengan tangan P, maka P sama dengan Arkes tan 3X. apa? P sama dengan? P sama dengan arkes. Enggak. Agak keras suaranya. Kalau kita punya 3X sama dengan tangan P, maka P sama dengan? Arkes tan 3X. Arkes tangan. P sama dengan arkes tangan 3X. Oke, selain itu, satu lagi nih, DX. Kalau kita punya X sama dengan 1/3 tangan P, maka DX per DT-nya, DP-nya apa tuh? DX per DP apa nih dapatnya? Turunannya tangan apa? Sekant kuadrat, Bu. Oke, jadi kita 3 sekant kuadrat P. sekant kuadrat P. Oke. Masih ada DP di sini. DP.
Nah, kemudian langkahnya berikutnya, kita buat apa tuh? Kita buat segitiga di sini ya. Oke. P-nya ada di mana nih? Misalkan P-nya ada di samping sini. Mana ya? Insert text. P. Loh. Aduh, nggak asik deh. Tuh, hilang. Saya nggak canggih. Saya nggak canggih gambar di sini. Ini P ya, tapi kok nggak asik. Oh, mungkin manual aja deh. Insert text-nya. Alah. Tuh, saya sudah menuliskan. Kok asik. Taruh di mana, Rek? Ada yang bisa membantu saya? Jadi ini P-nya di sini. Kemudian berarti 3X-nya ada di mana nih? Tangan. Berarti 3X-nya ada di mana 3X-nya? Bawah. Bawah. Depan. Bu. Depan. Ini kenapa dia nggak mau? Susahnya. Oh, saya tahu. Kenapa pakai ini aja lah. Saya delete dulu. Permisi, Bu. Ya. Mungkin itu yang segitiganya bisa wrap text-nya di behind the text. Oke, kemudian di sini punya apa tuh? Semoga bisa. Ini apa? Kita punya apa nih? 1, Bu. 1? Oh, tanding. Tangan apa? Maaf, Bu. Di mana? 3x kuadrat 1. Nah, kita punya di sini apa? Kita punya di sini 3x kuadrat plus 1. Atau dengan kata lain, kita punya 9x kuadrat plus 1. Kalau bingung, saya ubah dulu deh. Ini saya ubah jadi 3-nya masuk di sini. Ini kan kita punya bentuk 3x di sini. Kemudian yang bawah itu 1 kan.
Kita punya satu ini. CP-nya tadi mau saya tambahi pakai Zoom. Gini loh maksud saya. Nah, kalau pakai Zoom enak. Jaga-jaga nanti. Oke. Nah, dari sini kemudian kita punya informasi apa saja nih? Kalau tangen P adalah 3X, berarti yang dalam kurung ini apa tuh? Yang dalam kurung ini? Dalam kurung, dalam akar ini. Karena kita punya bentuk ini. Boleh aja. Kita punya apa nih? Ini per 1 apa jawabnya dia? Apa nih? Sekan P, Bu. Tekan P gitu ya. Jadi kita punya dari gambar itu sekan P sama dengan akar ini. Oke, sehingga bentuk integral kita, integral ini ditulis ulang sama dengan 1 per apa tuh? X-nya kita ubah jadi apa ini? Diganti ini. Dia enggak. Nah, itu maksud saya. Oke, sepertiga tangan P dikuadratkan, kemudian yang ini diganti bentuk apa tadi? Sekan P. Kemudian dx-nya kita ubah, kita substitusi yang ini. Nah, sepertiga dibagi sepertiga kuadrat. Kita punya apa tuh? Kita punya berapa, Rek? Kita punya berapa? Sepertiga dibagi sepertiga kuadrat. Kita punya, halo? 3. Punya 3 di depan ya. Saya ubah. Kemudian yang ini tangannya kita ubah tangan kuadrat P. Kemudian sekan P tetap, sepertiganya hilang. Sekan kuadrat P dP, coret-coret tinggal sekan di atas. Jadi kita punya sama dengan 3 kali integral apa tuh? Sekan ya. Sekan dulu. Aneh. Sini. Oke, sekan P dibagi dengan apa tadi? Tangan kuadrat ya. Oke, setelah ini pakai cara apa tuh? Sekan T per tangan kuadrat T sekan P. Tekniknya apa tuh? Teknik pengintegralannya. Ada yang punya ide? Diapakan ini setelah sampai sini? Halo? Sekan itu apa? Bentuk lainnya? Itu per cos, Bu. Super cos. Kemudian tangan, bentuk lainnya?
Sin per cos. sin per Sin per cos. cos. Oke, kalau kita ubah jadi bentuk sin dan cos, jadi apa nih? Sekan P per tangan kuadrat P. Cos P per sin kuadrat P. Cos. Oke. Saya ganti. Cos per, ini sin ya? Sin kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita pakai apa tuh? Integral. Substitusi. Substitusi U-nya siapa di sini? Kalau kita punya cos P per sin kuadrat P, berarti substitusinya Punya sin kuadrat. sin, gitu ya. Jadi kita punya sin D sin P. Berarti aduh, kasih. Ini maksud saya D-nya. Coba saya, mau nggak dia? Oke. Oke, turunan dari sin apa? Cos Cos. P. Cos. Jadi U-nya sin P, turunannya cos P. Jadi cos P-nya coret-coret, jadi kita punya apa tuh? Jadi kita punya di sini, ini hilang. Kita punya 1. Ini. Nah, ini sin kuadrat kita bisa ubah jadi sin pangkat min 2 kan? Sama dengan 3 integral pangkat min 2 di sini. Ini D sin P. Oke. Nah, dari sini berarti ya kayak sin U pangkat min 2 DU. Apa berarti? Kita punya apa tuh? Sama dengan 3 kali U pangkat min 2 DU. Berarti? Min 1. Min 1 terus? Min 1. Sinnya pangkat berapa berarti? Min 1. Sinnya pangkat min 1. Plus C. Kali. Nah, dari kita punya di sini 1 per ya. Min 3 per sin P plus C. Nah, ini bisa juga sin P apa tuh? Kalau dari sini sin P-nya kita punya apa? 3x. 3x. Sebentar. Oh iya benar. Hah? Sin P apa? Kok 3x? P-nya kan di sini. Depan bagi Miring. Dan X. Berarti kita punya apa? Ini kan 3 sin 3% itu bisa sepersin apa? Kosekan ya. Bisa kita ubah juga. Jadi kita punya sama dengan min 3
dikali dengan sepersin kan berarti miring bagi depan. Berarti ini kita copy per 3x plus C. Wow, kecil ya. Oke, 3-nya hilang, berarti kita bisa ganti ini saja. Min. Nah, ini jawabnya. Panjang ya. Oke, ada yang masih bingung? Jadi ini masih, ya kalian harus berkutat lagi yang namanya teknik substitusi. Kemudian sifat-sifat trigonometri juga. Dulu saya izin screenshot tuh ini ya. Ya silahkan. Boleh di zoom out nggak Bu? Biar kelihatan atasnya. Di Zoom. Zoom out. Ini bukannya sudah semua ya tampilannya. Yang perumpamaan di atasnya. Ya. Itu zoom out namanya. Itu bukannya diperkecil ya. Saya nggak tahu istilahnya. Gini tak maksudnya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, untuk yang nomor 3 tadi gimana tuh contoh ketiga? Slide saya di mana ya? Oh ini. Oke, yang ketiga tadi kita punya ini 2x min 3. Berarti substitusinya tadi 2x min 3 sama dengan yang ketiga ini ya. 3 secant T. Oke, nomor 3. Integral x per 4x kuadrat min 12x. X per akar 4x kuadrat min, oh salah, min 12x. Dx. Oke, ini pemisalannya tadi. Kalau mau ditulis lengkap, bisa juga. Saya ganti ini bentuknya menjadi apa tadi, Rek? 2x min 3 ya. Di sini masih 9. Atau kalau mau diubah jadi 3 kuadrat juga boleh. Oke, saya tuliskan lengkap. Biar nanti kalian gak bingung. Oke, sehingga di sini kita misalkan, dulu kok, jadi misalkan, apa tadi? Ini ya, 2x min 3 sama dengan, apa tadi pemisalannya? U Bu. Ya, U, tapi langsung aja. Kan berarti kita punya U kuadrat min A kuadrat. Berarti di sini pemisalan yang trigonometrinya maksud saya. 2x min 3 sama dengan 3 3. Secant T. kan T. Oke.
Maka kita punya apa tuh? Kita cari X-nya, berarti kita punya T sama dengan Arkes apa aja itu? Ya, nanti aja Arkesnya. Mau kita cari dx-nya dulu aja. Berarti X sama dengan apa tuh? 2X sama dengan 3 sekan T plus 3. Berarti X-nya 3 sekan T plus 3 per 2. berarti X sama dengan 3 sekan T plus 3 dibagi dengan 2 ya. Kita punya dx-nya apa tuh? Dx sama dengan, kalau kita punya x-nya ini berarti dx per dt-nya turunan dari sekan Sekan T tan T. sekan T tangen T. Oke, jadi kita punya 3 per 2 Sekan sekan T dikali dengan tangen T. Saya kasih dt biar gak bingung. dt. Oke, kemudian kita buat segitiganya ya. Ini hapus titik ini. Oke, setelah itu kita buat segitiga. Apa tadi, Rek? B. Ya, ya. Oke, misalkan T-nya kita taruh di sini. Maksud mau di atas? Ya, yes, nggak usah lah. Oke, kita punya T-nya di sini. 3 sekan T. Berarti sekan T adalah 2X min 3 per 3. Sekan itu seper sin. Seper sin, seper cos. Atau sekan adalah depan miring samping apa? Sekan itu miring per sekan adalah sisi Miring per Miring samping. samping. Berarti miringnya berapa tuh? Berarti miringnya di sini berapa ini? 2x min 3. 2X min 3. X min 3. Sampingnya berarti kita punya 3. Nah, oke, berarti yang depan ini berapa tuh yang depan? Depan kita punya apa? Akar 2x min 3 kuadrat min 9. Oke, kita punya ini ya. Kita punya akar ini. Aduh, kok besar sekali ini ya. Atau dengan kata lain kita punya ini. Saya screenshot
Nanti saya taruh sini. Biar. Nice. Banter ya. Oke. Biar nanti gak berubah-berubah. Insert. Apa dia nggak mau ya? Wow. Oke. Sehingga ini apa nih? 12. Integral ini sama dengan apa nih? Si bentuk ini kita punya apa deh? Kalau depan dibagi miring. Dibagi samping. Apa kita punya? Depan bagi miring. Kita punya Lan. tangen T. Kok tangan G? Tangen T sama dengan berapa tuh? Akar 4E kuadrat min 12E plus 3. Oke. Loh, misalnya per 3. Atau ini juga bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 tangen T sama dengan ini, gitu kan? Karena tujuan kita adalah mencari bentuk yang akar ini. Ini. Sehingga di sini diperoleh ini integral X. Ini jadi apa nih? X sama dengan apa tadi? Ini. Terus yang bawah kita ubah jadi 3 tangen T. Dx-nya kita ubah yang ini ya. Oke. Jadi kita punya ini bisa kita ubah jadi ini kan 3 kali secant T plus 1. Kita punya 3 ini bisa mencoret ini. Berarti tinggal berapa itu, Rek? 3/2 ya? Si. Ini setengah bisa keluar. Ini berarti 3-nya bisa hilang. 3-nya tinggal 1, berarti kita punya 3/4 ya? Ya enggak?
Coba dikoreksi, mungkin saya salah menuliskan. Jadi kita punya 3/4 di sini. Jadi ini hilang, 2-nya hilang. Kita punya secant T plus 1. Ini secant T plus 1. Ini 3/2 hilang. 3 hilang. Ya, gini ya. Tangannya juga bisa hilang ya. Berarti kita punya secant kuadrat punya secant kuadrat T dikali dengan berapa, Rek? Gini ya. Sorry. Secant kuadrat T ditambah secant T saja, nggak usah tangan. Ya, benar nggak? Dikoreksi lagi. Tangan hilang, berarti secant T plus 1 dikali secant T, kita punya secant kuadrat T ditambah secant T. Udah benar ya? Terus, dari sini, apa nih? Kita punya integral secant kuadrat T dt, kita punya apa? Kok nggak mau dia? Secant kuadrat apa tuh? Apa secant kuadrat? 2x min 3/3 kuadrat. Maaf Bu, salah. Ini ditambah integral secant T dt apa, Rek? Kalkulus 1. Gak ada yang ingat? Kita punya ln secant T plus tangen T. dt. dt-nya udah hilang karena sudah nggak integral. Plus C. Oke, jadi ini jawabannya. Kok nggak rapi ya? Oke, ini. Kalau lupa integral secant T dt, dibuka lagi kalkulus 1-nya. Caranya dikalikan dengan integral secant T dikali dengan secant T plus tangen T per secant T plus tangen T. Nanti pakai substitusi. Ya enggak? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi intinya 3 itu tadi ya. Apa namanya? Substitusinya. Jadi kalau x kuadrat plus a kuadrat, substitusinya x sama dengan a tangen t, a kuadrat min x kuadrat, kita punya x sama dengan a sin t, x kuadrat min a kuadrat, kita punya x sama dengan a secant t.
Jadi tangan, sin, sekan itu kemungkinannya 3 itu.